Selamat datang di media pembelajaran online SDN 1 Kalianget. Bersama Pak Yon, wali kelas 4B. Mari kita sama-sama belajar ya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar. Semangat terus ya belajarnya meskipun masih COVID. Marilah kita awali hari ini dengan pembacaan doa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, perhatikan gambar ini ya. Profesi apa sajakah yang ditunjukkan oleh gambar-gambar tersebut? Nah, mari kita perhatikan. Profesi apa saja ya. Ya, yang pertama itu adalah pelukis, yang kedua adalah sutradara, berikutnya penari, yang terakhir adalah pesulap. Pekerjaan tadi itu adalah pekerjaan seni, jadi pekerja seni. Siapakah di antara kalian yang ingin menjadi pekerja seni? Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu, yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Para penari, pelukis, animator, sutradara, dan pesulap merupakan beberapa contoh pekerja seni. Para pekerja seni ini bekerja untuk membuat orang lain merasa senang dan semakin menghargai keindahan di sekitarnya. Jadi bukan tidak mungkin ya di antara kalian semua, murid-muridku ini kelas 4B ini, yang bercita-cita untuk menjadi pekerja seni. Baik anak-anakku, kisah seorang penari ya, penari gandrung Banyuwangi ya, ayo kita membaca ya. Seorang ibu yang bernama Supinah mengisahkan perjalanan kehidupan sebagai seorang penari gandrung. Tari gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur, yang sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Tari gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya ya, pada perang Puputan Bayu tahun 1771. Oleh karenanya pada awalnya penari gandrung adalah laki-laki. Pada tahun 1895 mulai muncul generasi penari gandrung wanita. Salah satunya adalah Ibu Supinah. Bu Supinah mulai menjadi penari gandrung pada usia 14 tahun, yaitu sejak tahun 1979. Ibu Supinah belajar pada sebuah kelompok tari gandrung yang dipimpin oleh Akidah, yaitu Gandrung Akidah. Di sana Ibu Supinah belajar dengan rajin, sehingga dalam waktu yang tidak begitu lama diperkenankan untuk mengikuti kontes-kontes tari internasional ya. Ibu Supinah tidak pernah menyesali keputusannya untuk menjadi seorang penari gandrung. Ibu Supinah bangga karena tari gandrung melambangkan kesuburan. Ibu Supinah bahkan pernah diundang ya, menari ke mancanegara ya, seperti Amerika, Korea, dan Cina. Ibu Supinah tidak menyangka bahwa profesinya sebagai penari gandrung mendapatkan penghormatan yang tinggi. Ibu Supinah bangga telah mengenalkan budaya Indonesia ke luar negeri. Baiklah anakku, teruskan ya. Dari bacaan tersebut kita mengetahui bahwa tari gandrung berasal dari Banyuwangi, yang pertama. Yang kedua, peran tari gandrung saat melawan penjajah adalah sebagai penyampai pesan ya, untuk para pejuang gerilya pada perang Puputan Bayu yang terjadi pada tahun 1771. Yang ketiga,
Nilai sikap yang terkandung di dalam tari gandrung antara lain adalah rajin. Untuk menjadi seorang penari gandrung, seorang penari harus rajin berlatih agar bisa menguasai gerak tarian dengan baik. Selain itu, tari gandrung juga memunculkan sikap kebanggaan terhadap kebudayaan daerah. Nilai sikap dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seorang penari adalah rajin, tanggung jawab, penguasaan teknik, dan penghayatan tentunya. Kehidupan seorang penari menarik untuk diketahui. Dengan kecintaannya terhadap seni daerah, Ibu Supina berupaya keras untuk melestarikan warisan budaya daerah. Mari kita simak sebuah puisi tentang seorang penari berikut ini ya. Perhatikan puisinya, di buku bisa dilihat ya anak-anakku. Di buku tema 6 bisa kalian lihat. Judulnya adalah Puisi Penari. Di sini terlalu kecil ya. Karya Ascalia Laksono ya. Anggunnya gerak tubuhmu, lentiknya jemari-jemari berpadu indah. Dengan langkah gemulai, hentakan irama mengalun syahdu, lirikan mata yang tajam berubah sekejap menjadi indah. Kibasan selendang emas bergoyang perlahan, liukan leher mengundang kekaguman. Menari dan terus menari dengan senyum dan ketulusan. Gerakanmu sungguh indah karena engkau menari dengan hatimu. Yaitu puisi dengan judul Puisi Penari. Sekarang ada tugas ya, kalian kerjakan. Di buku juga ada, sama ya. Kalau kalian nutut kerjakan ya, kerjakan yang ada di video ini. Kalau tidak, kalian buka bukunya ya. Jawablah pertanyaan berikut ya berdasarkan puisi tadi. Pertanyaan yang pertama, apakah judul puisi di atas? Siapa penulisnya? Yang kedua, terdiri atas berapa baitkah puisi penari? Yang ketiga, terdiri atas berapa bariskah puisi tersebut? Yang keempat, bercerita tentang apakah puisi penari? Nah, itu tugasnya ya, hanya 4 ya anak-anakku. Baiklah, mari kita lanjutkan ke berikutnya. Seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional ya. Negara Indonesia yang sangat kaya dengan keragaman seni budaya tentu memiliki seni tari yang banyak jumlahnya. Akan tetapi jumlah itu akan terus berkurang apabila generasi muda tidak mengenalnya ya. Jadi kalian kalau tidak mengenal, 5 tahun 10 tahun ke depan akan hilang sendiri ya. Oleh karenanya sangatlah penting untuk mengetahui tari-tari daerah Indonesia. Mari kita lihat satu persatu ya, tari Indonesia itu tari apa saja ya. Ini tari pendet ya. Contohnya tari pendet dari Bali ya. Bisa dilihat di buku ya. Ini tari piring dari Sumatera Barat. Seperti ini tari piring, pegangnya pegang piring ya. Berikutnya adalah tari remo. Nah, kalau ini dari daerah kita ya, Jawa Timur ya. Berikutnya adalah tari saman ya. Ini dari Aceh ya anak-anakku, dari Aceh ya, tari saman. Tapi nyampe juga ke Jawa ini. Pak Guru juga sering nari ini dulu waktu kecil ya. Lanjut, negara Indonesia memang kaya ya, akan budaya dengan beragam masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dan perairan laut yang luas. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya dari makhluk hidup yang hidup dan berkembang di dalamnya. Ini masuk ke mata pelajaran IPA sudah ya anak-anakku. Makhluk hidup itu terdiri atas 3, yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi 3, tumbuhan, hewan, dan manusia. Itu yang disebut dengan makhluk hidup. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati.
Jadi tumbuhan dan hewan itu sumber daya alam hayati ya. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air agar tidak terjadi erosi ya. Tumbuhan juga bermanfaat ya untuk menyerap karbon dioksida ya, yang dikeluarkan manusia dan hewan lain untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Nah, dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Kata hewan mati kita sebagai makhluk hidup yang namanya manusia. Baiklah, selanjutnya adalah manfaat makhluk hidup bagi manusia, bagi kita sebagai manusia. Manfaatnya apa saja? Yang nomor satu, sumber bahan pangan. Jadi kita makan itu dari makhluk hidup yang lain, tumbuhan. Nasi dari padi, makhluk hidup tumbuhan. Kemudian yang lainnya, makanan-makanan itu dari makhluk hidup yang lain, dari hewan dan juga dari tumbuhan. Yang kedua adalah bahan sandang atau untuk pakaian, seperti kapas itu kan dari tumbuhan, buat baju dan lain sebagainya. Kemudian dari hewan apa? Bulu kambing dijadikan wol, dibuat kain juga dan lain sebagainya. Banyak contoh lain ya. Nah, kulit ular untuk ikat pinggang dan lain sebagainya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah manfaat makhluk hidup bagi manusia itu sebagai peralatan rumah tangga. Bisa kalian lihat di rumah ya, banyak peralatan rumah tangga yang dari makhluk hidup yang lain. Buat rumah dari kayu jati dan lain sebagainya, dibuat papan ya, dibuat rumah. Kemudian banyak lagi ya. Yang keempat adalah produk kesehatan. Produk kesehatan seperti obat-obatan, kapsul, tablet dan lain sebagainya itu dari tumbuhan. Delgina untuk obat malaria dan lain sebagainya, minyak kayu putih, semuanya dari tumbuhan. Ada juga yang dari hewan, dari kulit binatang ya, dijadikan obat untuk menyembuhkan penyakit manusia. Berikutnya tugas lagi ya, ini di buku juga ada, bisa kalian lihat tema 6, subtema 1, subtema 2 ya, pembelajaran yang kedua ya. Amatilah lingkungan di sekitar kalian, di rumah kalian. Amatilah tumbuhan apa saja yang ada di daerah kalian. Nah, itu saja ya materi pelajaran yang bisa Pak Guru sampaikan pada hari ini. Jagalah kelestarian hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kalian agar lingkungan tetap lestari.